Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ولا ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah bersekali saya bisa mendapatkan undangan yang kedua kali di masjid yang mulia ini, yaitu Al-Iman ini. Insyaallah ini merupakan silaturahim kita. Ini merupakan suatu ibadah bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masih Allah berikan kesehatan, Allah berikan kita umur yang panjang, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah angkat segala penyakit kita. Bagi yang sakit Allah sembuhkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus rajin-rajin introspeksi diri kita. Rajin-rajin muhasabah diri kita. Rajin-rajin perbaiki diri kita. Karena kita ini adalah manusia. Tentu kita sebagai manusia tak luput dari kemaksiatan, tak luput dari kesalahan, tak luput dari kehilafan. Maka kita bersabda, apa kata Nabi? Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam, seluruh anak Adam adalah tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya maksiat. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik manusia adalah yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di seumur kita ini Allah kuatkan iman kita, Allah bersihkan hati kita agar kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam atas baginda kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini adalah tentang sirah nabawiyah. Bagaimana kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berjuang, beliau berdakwah sampai tumpah darah penghabisan, sampai dipukul, dihina, dizolimi, tapi Nabi terus kekar. Nabi terus kuat dan tabah menghadapi segala macam rintangan ketika berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat gigih,
sangat kuat, sangat sabar dalam menghadapi semua umat-umatnya, semua masyarakat Makkah itu jahiliyah. Insya Allah pada malam hari ini, karena ini kan surat Nabawiyah, begitu panjang Pak. Kalau kita bahas dari awal sampai akhir mungkin bisa sampai 2 hari 2 malam belum tuntas juga kita. Inilah surat Nabawiyah. Dari awal Nabi lahir, Allah angkat Nabi sebagai Nabi, Nabi berdakwah, Nabi menikah, Nabi bersama sahabatnya, panjang sekali Pak sirahnya, sampai berminggu belum tentu habis. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas tentang bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana dakwah Nabi ketika berhijrah bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah malam ini kita akan kaji bersama-sama bagaimana perjuangan sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Hadirin rahimakumullah, tentu Nabi kita Nabi Muhammad sangat-sangat sabar menghadapi kafir Quraisy. Ketika itu mungkin Nabi masih bisa menghadapi kafir Quraisy, masih bisa berdakwah dengan tenang, dengan enak, karena masih ada pelindungnya. Siapakah dia? Pamannya Abu Thalib. Sebagai pemimpin Quraisy, sebagai orang yang ditakuti di Quraisy, Abu Thalib dan Khadijah istri Nabi SAW. Nabi bisa berdakwah dengan tenang walaupun banyak ujiannya, banyak cobaannya. Begitu Abu Thalib mati, Abu Thalib kena penyakit sampai meninggal dunia, bagaimana sedihnya seorang Nabi Muhammad ditinggal mati oleh pamannya. Sedih sekali, menangis Nabi Muhammad. Bahkan apa? Tidak mampu menolong pamannya sendiri. Apa Nabi? Ya ammi, qul asyhadu an la ilaha illallah. Qul asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib tidak mampu untuk menjawab, tidak mampu untuk berkata la ilaha illallah, tidak mampu. Nabi berjuang terus agar apa? Agar dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat. Terus berjuang mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah, tapi tetap tidak mampu menjawab syahadat. Siapakah dia? Abu Thalib. Maka ini merupakan bentuk pelajaran kita bersama-sama. Bagaimanapun kita berjuang mati-matian, menolong orang, memberikan orang petunjuk, kalau Allah nggak berkehendak tidak akan bisa. Itulah hidayah. Maka apa? Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Apa artinya? Wahai Muhammad, sungguh engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang berikan petunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita nakal, anak kita nggak bisa dibilangin, kita harus banyak bersabar. Intinya apa? Kita sebagai orang tua sudah memberikan nasihat, mendidik mereka, membina mereka sampai maksimal didik mereka, didik istri kita, anak kita, tapi kita belum mampu mendidiknya, belum bisa berubah. Fatawakkal 'ala Allah. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia tidak memberikan petunjuk hidayah kepada manusia lain, kecuali Allah yang memberikan hidayah tersebut. Apa tugas kita? Kita hanya ikhtiar. Kita hanya mampu berdoa, mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Istri yang solehah, itu tugas kita.
Kalau masih tidak bisa dibilangin, kekeh tak bisa dibilangin, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolong pamannya, yang mana Abu Thalib membela Muhammad mati-matian ketika dijatuh oleh kafir Quraisy, dibela, ditolong pamannya. Maka Nabi itu ingin balas budi pada pamannya. Ketika akan meninggal, itulah Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sungguh engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada pamanmu, walakinna Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang memberikan petunjuk. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua mampu mendidik anak kita, mampu menjaga anak istri kita, tahan emosi kita, tahan amarah kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha untuk menjadikan anak kita lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah, inilah Muhammad sangat sedih sekali ketika pamannya meninggal dunia. Beriring 3 bulan, istrinya Khadijah pun meninggal dunia. Bapak bayangkan Pak, bagaimana kesedihan kita Pak. Berturut-turut pamannya meninggal, kedua istrinya meninggal. Subhanallah. Sehingga apa nama istilahnya? Amul Husni istilahnya. Tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun paling sedihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama pamannya meninggal dunia, yang kedua istrinya Khadijah meninggal dunia juga. Tapi itulah Nabi Muhammad sangat kekal, sangat tabah, sangat kuat menghadapi semua itu, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian. Itulah ujian. Istri kita, anak kita, paman kita pun itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan apa? Allah, wa basyiris sabirin, kata Allah. Wa basyiris sabirin. Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, kata Allah. Siapakah mereka? Allah mengatakan surga bagi hamba-hambaku yang bersabar. Siapakah mereka? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surga Allah bagi hamba-hambaku yang bersabar. Ketika aku berikan dia ujian, aku berikan dia musibah, aku ambil anaknya, aku ambil istrinya, aku ambil ibu bapaknya, tapi dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh semua itu adalah milik Allah dan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, apa yang kita sombongkan tidak ada. Kita tidak punya apa-apa. Anak milik Allah, harta milik Allah, jabatan pun milik Allah. Allah hanya mengamanahkan kepada kita, titipkan kepada kita, biar apa? Menjaga amanah tersebut. Jangan sampai Allah berikan kita amanah, kita enggak mampu untuk menjaganya, sehingga menjadi bumerang kita sendiri. Hati-hati dalam mendidik anak kita, istri kita. Hati-hati dalam menggunakan harta yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah. Begitu Nabi Muhammad SAW meninggal pamannya, meninggal istrinya, maka setelah mulai kafir Quraisy, orang yang sangat jahat, sangat bodoh, jahiliyah, memiliki strategi.
Mereka mengumpulkan semua kabilah Quraisy. Untuk apa? Bagaimana membunuh Nabi Muhammad SAW. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad, kesal sama Nabi, benci sama Nabi, Nabi Muhammad harus dibunuh, harus diusir dari negara Mekah ini, kata mereka semua. Sehingga zaman dulu itu ada istilah parlemen, Bapak sekalian. Ada istilah parlemen kabilah. Kalau sekarang kan DPR ya, DPR, MPR. Ketika itu Nabi lagi di rumahnya bersedih sekali. Maka itulah waktunya para kafir Quraisy, para kabilah Quraisy untuk apa? Bagaimana membunuh Nabi Muhammad SAW biar enggak ada lagi yang mengganggunya di negara Makkah. Ketika itu semua mengumpulkan kabilah Quraisy. Siapa ketuanya? Abu Jahal. Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang benci kepada Muhammad. Kalau bisa Muhammad segera mati, katanya. Ketika itu Abu Jahal mengumpul semua kabilah Quraisy. Untuk apa? Membuat strategi. Bagaimana biar Muhammad ini kita bunuh langsung. Ketika itu mereka berkumpul di namanya Darun Nadwah. Kalau kita apa namanya? MPR DPR. Berkumpul semua di sana. Berkumpul. Untuk apa? Untuk membuat strategi, untuk rapat. Abu Jahal mengatakan, "Wahai kabilah Quraisy," kata Abu Jahal, "saatnya kita, waktunya kita untuk membunuh Muhammad di Mekah ini. Biar apa? Tidak lagi mengganggu Mekah ini, yang mengganggu agama kita, mengganggu nenek moyang kita. Saatnya kita bersatu, kita berkumpul untuk membunuh Muhammad SAW." Mereka berkumpul di Darun Nadwah. Satu mengatakan, "Wahai Abu Jahal," kata satu kabilah, "saya usul," katanya, "bagaimana kalau Muhammad kita usir, kita asingkan jauh-jauh, biar mereka tidak bisa kembali ke Mekah." Satu lagi mengatakan, "Oh, jangan diusir, jangan diasingkan. Muhammad itu pintar orangnya, cerdas, handal dia. Kalau kita usir mereka sekarang, dia akan membawa pasukannya, manusia di luar sana apa? Untuk membunuh kita. Jadi saya nggak setuju," kata Abu Jahal. Setelah lagi mengatakan, "Wahai Abu Jahal," katanya, "usul," katanya, "bagaimana kalau Muhammad kita kerangkeng di depan Ka'bah, kita kurung di Ka'bah, kita kunci kerangkeng itu sampai Muhammad tidak bisa keluar, sampai meninggal dalam perang itu," kata kabilah lain. Setelah lagi mengatakan, "Oh, jangan begitu," katanya, "kalau kita kerangkeng Muhammad di dalam Ka'bah, banyak orang Islam melihat Muhammad akan benci pada kita dan akan bunuh kita." Jadi nggak setuju, Habib sekalian. Jadi Abu Jahal mengatakan, "Kalau begitu," kata Abu Jahal, "kalau begitu," kata Abu Jahal, "bagaimana kalau langsung kita kumpulkan pemuda-pemuda kuat yang kekar badannya, kita langsung bunuh Muhammad di rumahnya, langsung kita bunuh di dalam kamarnya. Kapan? Segera, malam ini juga," kata Abu Jahal. Dan mereka semua setuju. Mereka semua sepakat. Untuk apa? Membunuh Muhammad pakai pedang sampai mati dalam kamarnya. Ini rencana jahat mereka. Tapi apa? Allah yang Maha mengetahui. Allah Maha segala-galanya. Ketika itu Nabi Muhammad dikabari Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? "Wahai Muhammad,
Aku telah mendengar para kabilah Quraisy ingin membunuhmu malam ini, maka segera cari keselamatan, segera cari perlindungan. Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah turunlah ayat dan hijrah. Nabi Allah beri untuk hijrah ke Madinah. Kenapa seperti itu? Karena Makkah sudah tidak sehat, sudah tidak aman, sudah tidak bagus, akan dibunuh semua sahabat Nabi dan para Nabi. Oleh siapa? Oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya. Maka ketika itu langsung Jibril menyampiri Muhammad, wahai Muhammad, segera aku bikin perlindungan, karena inilah merupakan kabilah Quraisy akan membunuhmu malam ini. Langsung Muhammad keluar kemana? Mencari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Muhammad datang menutup kepalanya ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Muhammad? Assalamualaikum ya akhi Abu Bakar As-Siddiq. Izhab ma'i. Izhab ma'i. Kata Muhammad, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kita pergi sekarang. Kita segera pergi. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abu Bakar kaget. Kok tumbennya Nabi tiba-tiba ke rumah malam-malam, ada apa ini? Pasti penting ini. Pasti urgen sekali ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa? Abu Bakar mengatakan, demi ayah ibuku. Jadi jaminannya, aku akan pergi bersama Rasulullah SAW. Masya Allah, begitu setianya, loyalnya, murah hatinya Abu Bakar As-Siddiq kepada apa? Nabi Muhammad SAW. Mendampingi Muhammad kemana pun mau pergi, didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Muhammad berkata kepada Ali, wahai Ali, kata Nabi Muhammad SAW, kamu malam ini tidurlah di kamarku, pakailah mantalku untuk selimutmu, maka apa? Kamu akan aman. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Ali. Ketika semua kabilah Quraisy yang kuat-kuat mengepung Muhammad SAW rumahnya, subhanallah, disitulah Allah berikan mukjizat. Allah berikan keajaiban kepada Muhammad SAW. Allah berikan mereka untuk ngantuk semuanya yang membunuh Muhammad SAW. Lalu apa? Nabi ambil pasir, taruh di kepala mereka semuanya. Lalu apa? Nabi pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Semua para kabilah Quraisy, Abu Jahal pun tertidur. Itulah keajaiban Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka tertidur melihat kayak buta begitu, Nabi keluar dari rumahnya. Kemana? Rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Muhammad sampai di rumah Abu Bakar, tiba-tiba ada orang yang bukan komplotan mereka mengatakan berapa kabilah Quraisy, wahai kabilah Quraisy katanya, kalian tunggu siapa di rumah itu katanya? Saya menunggu Muhammad di dalamnya mendibunuh. Anda ditipu semua katanya. Barusan Muhammad sudah keluar. Panik mereka semuanya. Masa? Iya. Ketika datang ke rumahnya, masih ada tertidur di dalamnya. Dia mengira itu Muhammad, tapi Ali radhiyallahu anhu. Itu Muhammad masih dalam. Kita harus bunuh sekarang. Kita harus bunuh sekarang. Kemudian mereka masuk bersama-sama ingin bunuh Muhammad. Ternyata Ali yang tidur di kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itulah cara Allah memberikan sebuah kebaikan kepada Muhammad. Sehingga apa? Allah berfirman, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yuhrijuka wa yamkuruna billah wallahu khairul makirin. Allah berfirman, dan ingatlah kata Allah,
Ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkapmu, membunuhmu, mengusirmu, mereka membuat tipu daya. Tapi Allah pembuat tipu daya. Allah sebaik pembuat siasat. Ini ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa bagaimanapun jahatnya manusia, bagaimanapun pintarnya manusia membuat kejahatan, maka Allah sangat pintar dari mereka. Allah pasti bongkar kejahatan mereka. Kita buat strategi yang paling jitu, paling bagus, tapi strategi Allah kita tidak bisa menghadapi. Contohnya ini, contoh fakta. Berpuluh orang membunuh Muhammad, tapi mereka nggak bisa membunuh Muhammad. Mereka tertidur semua. Allah butakan matanya. Itulah strategi Allah pada Muhammad. Mereka berencana dari pagi sampai malam. Mereka rapat full. Untuk apa? Membunuh Muhammad. Tapi Allah lebih pintar bermufakat. Allah lebih pintar bikin siasat. Sehingga apa? Mereka tertipu semuanya. Mereka tidak bisa menangkap Nabi Muhammad SAW. Ketika mau dibunuh, itulah Ali yang tidur di kamar beliau, dan beliau sudah pergi kemana? Rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka panik semuanya. Mereka galau semuanya. Wahai, kata Abu Jahal, wahai semua Mekah, pemuka Mekah, masyarakat Mekah artinya, dimanapun kalian berada, di gunung, di darat, tolong cari Muhammad segera. Datangkan kepadaku Muhammad. Mati Tuhan hidup, datang kepada saya. Siapa yang berhasil bahwa Muhammad, ku berikan hadiah 100 onta. Masya Allah. Abu Jahal, pemimpin Quraisy jahat sekali. Ada talk speaker ngomong di semua kabilah Quraisy. Wahai semua kabilah Quraisy, saking paniknya Bapak sekalian, siapapun yang bisa menemukan Muhammad malam itu kapanpun, hidup atau mati, aku akan berikan hadiah 100 onta. Saking bencinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Maka seluruh orang jemaah Quraisy, masyarakat Quraisy berlomba-lomba mencari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dapat hadiah. Berapa? 100 onta. Baikkan Bapak sekalian. Satu onta berapa harganya? Itu mahal sekali. Kalau kita bisa 70 jutaan, kali satu berapa nih? Berapa harga semuanya? Itu onta. Masya Allah. Mereka semua bersemangat semuanya untuk apa? Mencari Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad sama Abu Bakar As-Siddiq, mana? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, kita harus hijrah sekarang ke Madinah, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Ini berita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malam itu juga masih pagi-pagi sekitar jam 2-an mungkin ya kalau di Indonesia, Abu Bakar sama Muhammad pergi untuk berhijrah. Kemana? Ke Madinah. Kalau dulu namanya Yasrib. Kalau dulu, sekarang Madinah. Biasanya orang-orang Quraisy itu ketika ke Madinah, mereka melewati utara. Dan pintarnya ada orang Mekah namanya Abdullah. Dia itulah orang yang non-muslim, tidak beriman pada Allah. Tapi apa? Dia baik, Masya Allah, membantu Abu Bakar Siddiq Muhammad. Wahai Muhammad, Abu Bakar, sini, kami tunjukkan jalan ke Yasrib, kami tunjukkan jalan ke Madinah. Biar apa? Biar tidak ditemu orang Quraisy. Masya Allah. Kenapa begitu? Dia melewati arah selatan ke Yaman, baru ke Madinah, yang jarang dilalui orang Quraisy. Sehingga apa? Dia sebagai penunjuk orang namanya Abdullah, orang non Islam. Masya Allah, Bapak sekalian, orang non Muslim
membantu Muhammad, Nabi kita, membantu sahabat Nabi kita apa? Untuk menuju ke Madinah. Makanya kalau kita punya tetangga orang non-muslim, kita nggak boleh saling menjelekkan. Bapak Ibu sekalian, kita adalah lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama gua, agama. Mari kita saling berhidup berdampingan. Tidak boleh saling mengolok-olok, saling menzolimi, saling caci maki, tidak boleh. Inilah tugas kita manusia kan. Untuk apa? Untuk toleransi. Contohnya Abdullah namanya. Padahal itu enggak Islam, tapi namanya Abdullah. Sebagai apa? Penunjuk arah. Mengantarkan Nabi Muhammad kemana? Ke Madinah. Biar orang kabilah Quraisy tidak mengetahui jalannya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Ketika itu langsung malam itu juga Nabi Muhammad bersama sahabat Abu Bakar berjalan kaki, masya Allah, beberapa mil berjalan sampai menuju namanya Jabal Sur. Kalau orang Islam, Gua Sur. Ketika udah mendaki sampai tinggi sekali, mereka capek dan ingin menyelamatkan diri mereka berdua. Ketika itu menemukan lubang namanya Gua Sur. Pagi itu juga, malam itu juga Nabi ingin masuk. Kata Abu Bakar, ya Muhammad, kata Abu Bakar, anda jangan masuk dulu sebelum saya yang masuk. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh masuk sebelum aku yang masuk, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar ya, saking takutnya, saking cintanya pada Muhammad, masya Allah, tidak mau masuk ke gua dulu. Baik kalau betul Abu Bakar, kata Muhammad. Kenapa? Abu Bakar masuklah ke gua itu, membersihkan kalau ada kotor apa kayak dibersihkan sampai bersih semua, baru bilang, wahai Muhammad, silahkan masuk. Masya Allah. Itulah cara Abu Bakar merawat, melindungi Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi kelelahan, Nabi kecapean. Langsung apa? Langsung tidur di atas pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Saking capeknya, masya Allah. Untuk apa? Untuk minta perlindungan. Ketika Nabi tidur, pulas tidurnya, tiba-tiba Abu Bakar tersengat ular. Kakinya tersengat ular yang beracun. Tapi apa? Tidak mau menggerakkan kakinya sedikit pun. Kenapa seperti itu? Saking menjaga jangan sampai Nabi terbangun kena dikit tersebut. Masya Allah. Ini Abu Bakar, Bapak sekalian. Dia selonjoran. Di sini ada Muhammad, di atas pahanya. Tertidur pulas Nabi Muhammad. Ketika itu Abu Bakar disengit ular berbisa. Sakit banget. Perih banget. Sampai meneteskan air mata. Ketika itu air matanya jatuh ke pipi Nabi Muhammad SAW. Kemudian terbangunlah Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Abu Bakar, mazabik. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu? Ini apa yang keluar dari saya pada air mata, apa ini? Kata Muhammad SAW. Maka apa? Abu Bakar berkatakan, wahai Muhammad, aku tersengat ular berbisa. Masya Allah. Langsung Muhammad mencari kaki Abu Bakar, diludahkan itu kaki, langsung hilang sakitnya. Masya Allah. Nabi mendoakan dengan ludahnya sembuh Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Tidak mau menggerakkan pahanya. Kenapa? Takutnya Nabi bangun. Saking menjaga Muhammad SAW. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Begitu cintanya kepada Nabi Muhammad, setianya, cintanya, semua hartanya untuk Nabi Muhammad, untuk berdakwah. Subhanallah. Hartanya habis untuk berdakwah di Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Ketika dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq,
Datanglah para Quraisy mencari Muhammad dan mencari semua. Sehingga apa? Dia menemukan lubang gusur. Habis itu ada laba-laba. Dalam hadis-hadis lain, di situ ada laba-laba sehingga mereka tidak tahu bahwa nggak mungkin masuk ke sini, nggak mungkin. Sehingga apa? Mereka nggak jadi masuk ke gusur itu. Banyak kisah mengatakan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga Muhammad sampai 3 malam 3 hari di dalam surga. Bayangkan, Nabi Muhammad dalam gua selama 3 hari 3 malam di dalam gua surga. Kenapa? Karena saking banyak orang mencarinya. Kalau ditemukan akan diberikan 100 onta oleh Abu Jahal. Sehingga apa? Nabi lah di situ bersama mereka. Nabi bersama Allah, insya Allah. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, la tahzan, inna Allah ma'ana. Abu Bakar, jangan bersedih, jangan panik. Allah bersama kita. Allah bersama kita, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abdullah itu tadi itu yang non-muslim itu pintar ya. Dia adalah orang yang update status. Artinya apa? Dia suka mencuri berita. Malamnya menjaga Muhammad SAW, paginya masuk ke warga Kabilah Quraisy mencari berita bagaimana perkembangan berita. Ada lagi satu lagi namanya Amir. Siapa Amir ini? Pembantunya Abu Bakar yang sedang mengembala domba di bawah gunung. Untuk apa? Mempersiapkan susu untuk Muhammad dan Abu Bakar belah kehausan. Subhanallah. Udah ada penjaga Nabi. Mereka mempunyai penjaga yang luar biasa. Berapa? Biar Quraisy tidak mengetahui keberadaan beliau. Ketika 3 hari dalam gua Sur dan semua orang sudah mencari nggak ketemu, barulah Muhammad keluar dari gua Sur tersebut bersama Abu Bakar. Kemana? Menuju Madinah atau Yasrib. Kalau itu Yasrib namanya. Berjalanlah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Abdullah sang penunjuk arah, bersama Amir pembantu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka terus berjalan ke sana, terus berjalan. Sampailah ketika mendekati Mekah, Madinah, maka di situ ada orang yang sangat-sangat ingin menghabisi Muhammad SAW. Siapa namanya? Namanya Suraqah namanya. Suraqah namanya. Siapa Suraqah ini? Yang diutus oleh Abu Jahal. Untuk apa? Membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rumahnya udah berniat nih, saya keluar rumah untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Suraqah ini. Dia orang yang pintar berkuda, mengejar Muhammad. Itu Muhammad katanya, dikejar oleh beliau, dikejar sama Suraqah ini. Ketika mendekati Muhammad, kudanya terjatuh, terpeleset kudanya, sampai apa dia terbentang, dia jatuh juga, bangun lagi, jatuh lagi, sampai dia menyerah. Wah, ini bahaya sekali Muhammad ya, tidak bisa aku tangkap dia katanya. Sampai dia mendekati Muhammad mengatakan, wahai Muhammad katanya, sungguh saya nggak bisa menangkapmu Muhammad katanya. Saya akan balik ke Mekah, kata Suraqah. Apa Nabi mengatakan? Wahai Suraqah, rahasiakanlah jalan kami ini katanya. Nabi Musa mereka dan mengiyakan Suraqah ini dan baliklah ke Mekah. Wahai Suraqah, kamu bagaimana sekarang katanya? Mana Muhammad? Wahai Abu Jahal, saya tidak menemukan Muhammad sampai saat ini, masya Allah. Padahal dia bertemu tadi Muhammad, tapi dia tidak mengatakan kalau dia takut pada Muhammad SAW. Sehingga sampailah Muhammad ke Nabi ke Madinah Yasrib. Alhamdulillah. Perjuangan Muhammad sama Abu Bakar luar biasa perjuangannya, sampai bersedih, sampai capek akan berjuang kelaparan, kehausan. Sampailah Madinah dan disebut oleh semua pemuka Madinah. Orang yang menyampaikan sholawat
al-badru. Dalam hadis Nabi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saking senangnya kepada Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Ketika itu Muhammad sampai di Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabatnya. Disitulah Nabi berdakwah di Madinah bersama semua para sahabat, sehingga sampai Islam berjaya, Islam maju, Islam berkembang, Islam kuat, Islam sulit. Ketika Islam kuat, Islam sulit, maka kafir Quraisy panik, ketakutan, semuanya berlarian. Kenapa? Pasukan Islam semakin kuat dan akan membunuh mereka semuanya. Inilah kisah Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Begitu besar cobaannya, besar rintangannya, tapi karena Allah yang menjaganya, malaikat yang menjaganya, sehingga Allah mudahkan niatnya. Allah mudahkan jalannya ke Madinah, sehingga Madinah bertemu dengan Muhammad dan menjadi Islam yang sangat kuat di Madinah Al-Munawwarah. Baik Bapak sekalian, lanjutkan sebentar saja. Apa yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut? Tentunya kita sebagai Imam Muhammad SAW harus bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berjuang habis-habisan, berdakwah untuk agama Islam, agama Allah. Sampai sekarang kita bisa merasakan indahnya Islam ini karena perjuangan beliau, subhanallah. Maka mari kita jaga agama kita. Kita jaga tauhid kita, jaga iman kita. Inilah cara kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengkaji bagaimana sirah Muhammad SAW, perjuangannya, dakwahnya mati-matian hanya untuk umatnya sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman ilmu yang luas agar kita bisa memahami Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Mukhtar, tinggal domisili di RW 27. Masya Allah. Satu menit saja Ustaz. Boleh. Izin ya, Bapak Ibu. Saya sangat tertarik tadi dengan Ustaz tadi perjuangan. Beberapa kali Ustaz menyampaikan tentang perjuangan. Kata-kata perjuangan saya maknai bahwa pasti perjuangan itu untuk mencapai kebaikan. Atas apa? Atas keburukan, begitu, atas kejahatan, keburukan yang terjadi di dunia. Nah, itu satu. Kedua, kita mungkin sering, atau mungkin saya sendiri yang sering mendengarkan bahwa ada semacam arahan gitu. Kumpulilah orang-orang baik. Kumpulilah orang-orang baik. Kumpulilah orang-orang baik. Berarti kita mungkin tidak diperkenankan untuk kumpulilah orang-orang jahat. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tapi saya belum pernah melihat bahwa kumpulilah orang-orang jahat. Belum pernah. Nah, ini contohnya adalah kenapa? Karena pasti contoh nih, direktur kumpul sama direktur, gitu. Politisi kumpul sama politisi, dan kita jamaah kumpul sama jamaah, gitu ya. Pengguna narkoba, maaf, kumpul dengan pengguna narkoba, gitu ya. Maling, ya maling juga tentunya. Preman, dengan preman, gitu ya. Nah, padahal tadi perjuangannya tadi adalah memenangi kejahatan atau keburukan untuk mencapai kebenaran. Itu artinya amar ma'ruf nahi munkar, betul ya. Nah, pertanyaannya, solusinya bagaimana kita mengajak para yang buruk, yang jahat itu pada kebaikan? Apa cukup berdoa? Karena kan kita kan tidak diarahkan untuk kumpul dengan orang-orang yang buruk kan. Nah, itu yang belum saya pernah dengar jawabannya dari saya sendiri sebagai apa solusinya. Pertanyaan gampang, tapi mungkin dari saya sulit menjawab. Itu saja cukup. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, semoga sebagai motivasi kita bersama-sama ya. Sungguh semangat sekali ya Bapak menyampaikan pertanyaannya ya. Baik Bapak sekalian, kalau kita artikan istilah perjuangan ya,
Perjuangan itu adalah sebuah usaha manusia, sebuah kerja keras manusia untuk mencapai puncak kebenaran. Artinya apa? Allah menciptakan manusia itu semuanya bervariasi. Tidak mungkin Allah ciptakan semua baik, pasti ada yang buruk juga. Disitulah iman kita berkata di situ. Disitulah akhlak kita berkata di situ. Bagaimana Allah mengumpulkan orang-orang baik seperti orang kan, kalau kita berkumpul dengan penyewangi akan wangi, betul nggak Pak? Seperti itu ya. Maka ini tugas kita bersama-sama ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, kita melihat sebuah kemungkaran, kemudian kita cuek, tidak peduli, ini masalah besar. Orang-orang yang seperti inilah yang Allah katakan, yang Allah benci. Ketika kemungkaran depan mereka nggak mau mencegahnya, nggak mau untuk memperbaikinya. Maka mari kita bersama-sama, kita hamba Allah yang pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Disitulah Allah mengumpulkan kita bersama-sama untuk apa? Untuk berjuang dengan apa? Dengan cara saling menasehati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Apa? Dengan kesabaran, dengan kebenaran. Kalau ada sahabat kita yang nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau ibadah, kita diam, dosa besar kita Pak, dosa kita. Kenapa? Wa tawasau bil haqqi. Saling menasihati kebaikan itu tugas Allah itu. Wajib kita kepada Allah, itulah PR kita kepada Allah, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Jangan sampai kita membiarkan anak kita narkoba, penjahat, preman. Itu tugas kita bersama apa? Untuk berjuang, untuk ikhtiar, untuk memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki tingkah laku mereka, memperbaiki kerusakan diri mereka. Itulah tugas utama kita sebagai hamba Allah, saling menasehati. Jangan sampai kita jarang ngaji, ikut pengajian, kita malu. Saya kan malu, orang saya juga nggak pernah ngaji. Tidak boleh begitu. Nabi mengatakan, Qul man qala wa taqul masalah. Wahai hambaku, Muhammad, umatku katanya. Dengarlah siapa yang mengatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Artinya apa? Walaupun kita jarang mengaji, kita jarang sholat, tapi tetap kita dapat menyampaikan sebuah nasihat kepada sahabat kita, teman kita. Jangan sampai malu kita ilmu sedikit tapi kita menasihati kita. Jangan pernah malu untuk menyampaikan kebaikan. Balighu anni walau ayah. Kita punya satu hadis, sampaikan kepada teman kita. Intinya lah menyampaikan kebaikan, itulah perjuangan. Itulah perjuangan Islam. Jangan sampai kita sedikit ilmu kita malu menyampaikan. Itu salah besar, Pak. Kita mau berjuang. Apa itu perjuangan? Memperjuangkan diri kita, memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat kita, anak kita. Itulah perjuangan yang sebenarnya. Untuk apa? Mencapai derajat kebenaran hakiki. Itu Pak ya. Jadi jangan pernah kita malu untuk memberikan kebaikan nasihat. Itulah perjuangan sebenarnya, menyampaikan nasihat kebenaran dakwah kepada teman kita yang belum mengetahui. Walaupun sedikit pun kebaikan, sampaikan kepada tersebut. Itulah ibadah dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak ya. Terima kasih Allah. Baik, jazakallahu atas tafsirnya, hasilnya. Sama-sama kita tutup dengan doa penghafal majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.